Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang memproses perjalanan bisnis. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perjalanan bisnis. Apa itu perjalanan bisnis? Perjalanan bisnis adalah perjalanan yang dilakukan oleh representatif perusahaan terkait dengan kepentingan bisnis. Perjalanan bisnis sering disebut sebagai perjalanan dinas yang diatur sesuai kebijakan perusahaan. Selanjutnya adalah macam-macam perjalanan bisnis. Dalam perjalanan bisnis memiliki beberapa macam, seperti ditinjau dari wilayah tujuan, ditinjau dari transportasi, dan ditinjau dari tujuan. Pertama-tama saya akan memberikan contoh macam-macam perjalanan dinas yang ditinjau dari wilayah tujuan, seperti perjalanan bisnis dalam negeri dan perjalanan bisnis luar negeri. Yang termasuk dalam perjalanan bisnis dalam negeri adalah antar provinsi, antar kota, dan antar daerah. Sedangkan yang termasuk dalam perjalanan bisnis luar negeri adalah antar negara. Selanjutnya adalah macam-macam perjalanan bisnis yang ditinjau dari transportasi. Dalam hal ini dibedakan menjadi perjalanan lewat udara, perjalanan lewat darat, dan perjalanan lewat laut. Selanjutnya yang ditinjau dari tujuan. Contohnya seperti perjalanan dinas untuk rakernas, perjalanan dinas untuk kunjungan kerja, perjalanan dinas untuk pelantikan, perjalanan dinas untuk pengadaan kerjasama, perjalanan dinas untuk seminar nasional, perjalanan dinas untuk kegiatan sosial, perjalanan dinas untuk pendidikan dan latihan, dan yang terakhir adalah perjalanan dinas untuk tender. Selanjutnya kita akan mempelajari hal yang harus dipersiapkan dalam perjalanan bisnis. Yang pertama, persiapan perencanaan seperti menyusun agenda perjalanan bisnis dengan detail, memperhitungkan waktu beristirahat, persiapan paket telepon, dan tidak menambahkan hasil fund dalam timeline. Yang kedua, kita harus mempersiapkan dokumen perjalanan bisnis, seperti dokumen perjalanan bisnis internal dan dokumen perjalanan bisnis eksternal. Dokumen perjalanan bisnis internal adalah dokumen yang dikeluarkan dari dalam perusahaan, seperti surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas atau SPPD. Surat tugas adalah surat yang berisi penugasan dari seorang untuk melaksanakan tugas kedinasan atau bisnis. Sedangkan surat perintah perjalanan dinas atau SPPD adalah surat perintah dari seorang untuk mengadakan perjalanan dinas atau bisnis yang disertai tanda bukti pengeluaran yang dibiayai negara. Selanjutnya, dokumen perjalanan bisnis eksternal. Dokumen perjalanan bisnis eksternal adalah dokumen yang dibutuhkan untuk memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan perjalanan bisnis, seperti exit permit, paspor, yellow card, dan visa. Exit permit adalah bukti bahwa seseorang masuk atau meninggalkan suatu negara. Biasanya, bentuk exit permit adalah stempel pada paspor. Paspor adalah dokumen yang diberikan kepada warga negara izin untuk berpergian ke luar negeri. Fungsi dari paspor sebagai identitas diri serta berlaku 5 tahun. Yellow card adalah kartu bukti kesehatan kepada warga negara yang berpergian ke luar negeri. Kartu ini menyatakan bahwa si pemegang paspor dalam keadaan sehat. Visa adalah izin mengunjungi suatu negara tertentu. Visa dikeluarkan oleh kedutaan negara tujuan. Selanjutnya di bawah ini adalah contoh surat tugas. Selanjutnya contoh dari paspor. Contoh dari SPPD atau surat perintah perjalanan dinas. Contoh dari exit permit. Contoh yellow card. Dan yang terakhir adalah contoh dari visa. Yang ketiga, kita harus mempersiapkan transportasi dan akomodasi untuk perjalanan bisnis. Transportasi adalah sarana dan prasarana yang digunakan oleh pegawai atau karyawan untuk melakukan perjalanan resmi dalam rangka tugas pekerjaan. Sedangkan akomodasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh seorang karyawan melalui perjalanan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dan jauh dari tempat kerja. Yang terakhir adalah keuangan. Keuangan dalam perjalanan bisnis adalah manajemen anggaran, pengeluaran, dan laporan terkait perjalanan dinas.
Ini mencakup pengeluaran untuk transportasi, akomodasi, makanan, dan aktivitas lainnya yang diperlukan untuk mendukung tujuan bisnis. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam keuangan perjalanan bisnis. Yang pertama, anggaran perjalanan. Yang kedua, dokumentasi pengeluaran. Yang ketiga, kurs atau perubahan nilai tukar. Yang keempat adalah kebijakan perusahaan. Sekian materi tentang memproses perjalanan bisnis dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.